Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Waalaikumsalam Kota warahmatullahi Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan seperti biasa saya Ira hadir dalam acara Podcast Dinkes, kerjasama antara Dinas Kesehatan dan juga RSWN Kota Semarang. Untuk podcast hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menangani cedera yang benar gitu ya. Karena setelah pandemi ini rasa-rasanya banyak sekali masyarakat yang mulai gemar berolahraga. Apalagi belakangan mungkin 2 atau 3 tahun ini para pelari culture itu sedang, banyak menunjukkan eksistensinya. Tapi apakah mereka itu benar-benar seeksistensi itu dan mereka tidak mengalami kendala dalam berlari? Barangkali mungkin kurang stretching, terus ada cedera. Nah, bagaimana menangani cederanya? Di sebelah saya sudah ada Pak Halim Marianto, fisioterapis RSWN Kota Semarang. Bapak Halim, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mira. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Halim sudah Ya. menyediakan waktu untuk berbagi bersama kami bagaimana mengatasi cedera yang baik begitu. Oke. Pak Halim, kita biasanya kalau podcast ada fakta dan mitos 5 yang nanti kita akan bahas dan Pak Halim jawab tentunya. Sudah ready Pak Halim? Ya, oke. Sudah ready ya, baik Pak Halim. Fakta atau mitos yang pertama, cedera olahraga hanya dialami oleh atlet profesional. Ya, Fakta berarti Pak ya? ya, oke, Fakta. begini, Mbak. Oh Ini kita lanjut sebenarnya antara fakta atau dan fakta? mitos ya, Oh antara benar berarti bahwa cedera itu dialami oleh siapa saja siapa saja yang ya? berolahraga, Berarti baik profesional maupun yang biasa aja biasa. gitu. Berarti setengah fakta, setengah mitos? Nanti kita jelaskan kenapa bisa setengah-setengah gitu ya, Pak, ya. Ya, Oke, yang kedua Pak Halim, fakta atau mitos, stretching statis sebelum olahraga bisa mencegah cedera? ya, fakta itu, Oh, ini betul. fakta, tegas ya fakta gitu ya. Yang ketiga Pak Halim, fakta atau mitos, kompres es batu bisa dilakukan untuk penanganan cedera ringan? Setengah fakta, setengah mitos itu. Setengah fakta lagi, Ya, oke. Yang keempat, Pak Halim, fakta atau mitos, cedera olahraga bisa bersifat akut ataupun overuse kronis? ya, betul. Ini fakta, Fakta. ya. Yang terakhir, Pak Halim, fakta atau mitos, sports injury klinik hanya untuk cedera berat? Tidak, Oh, tidak juga, tidak. berarti ini mitos, Pak Halim, ya. Baik, kita bahas yang pertama tadi fakta atau mitos, cedera olahraga hanya dialami oleh atlet profesional. Setengah fakta, setengah Setengah mitos. mitos. Bagaimana Pak Halim? Ya, jadi begini, cedera olahraga itu secara pengertian cedera oleh akibat olahraga. Mhm, Olahraga itu bisa dilakukan oleh siapapun, yap, ya toh, entah profesional atau amatir atau sekedar hobi. mhm, Jadi apabila dia mengalami cedera pada saat melakukan olahraga, mhm. itu dikatakan cedera olahraga. Jadi Cede bukan hanya atlet profesional saja yang dikatakan mengalami cedera olahraga, Mbak. Wah, berarti Gitu. kita-kita ini yang cederanya bukan cedera, olahraganya ringan, Betul? angkat-angkat doang atau lari aja bisa Ya, bisa punya cedera. resiko cedera. Bisa. Paling sering cedera yang dialami masyarakat, umum, bukan atlet itu biasanya apa sih, Pak? Yang paling sering ditemukan itu cedera pada pergelangan kaki, istilahnya namanya sprain ankle. Sprain Itu ankle. di kalangan atlet sudah di paling tinggi ya, paling tinggi tingkatannya sampai 60% itu. Jadi Oh, banyak yang mengalami cedera pada pergelangan kaki, pergelangan gitu. kaki. Berarti ini biasanya lari ya, Pak, ya? Lari lari, lompat, Lari, lompat itu yang paling sering. sering. Selain kaki yang paling sering kedua apa, Pak Halim? Lutut Lutut, oh masih lutut, di kaki ya? iya. Itu biasanya kenapa sih, Pak, sampai cedera begitu? Ya, pada olahraga-olahraga yang banyak, melibatkan gerakan-gerakan melompat, mendarat, Oh, jadi jumping dan landing, mhm, gerakan-gerakan cepat itu ya, seperti basket, mhm. sepak bola, bola voli ya, Oh, olahraga-olahraga bela diri, full mhm, contact juga sangat rentan sangat terjadi rentan. cedera lutut, gitu. Oke, cederanya tadi di ankle kaki sama di Lutut, lutut, oke. Kalau di shoulders ini ya. nomor 3 atau nomor berapa, Pak, kalau kita Ya bisa nomor sekian itu, nomor sekian boleh, tapi sering nggak sih, ya, Pak? karena ada juga pada olahraga-olahraga yang banyak menggunakan bahu ya, badminton, voli, Mhm. golf itu juga ada risiko, Mbak. Oh, Intinya oke. semua punya risiko ya, Mhm, akan tetapi, risiko itu bisa dicegah atau mhm. paling tidak diminimalkan, Mhm. gitu Oh, dengan oke, berarti semua beresiko tapi bisa diminimalkan dengan tadi, kita bisa masuk ke fakta dan mitos yang kedua, bahwa stretching statis sebelum olahraga bisa mencegah cedera. betul. Fakta Jadi, ya, Pak? stretching itu sebenarnya ada 2 ya, bisa statis, bisa dinamis ya. Salah Oke. satunya statis ini dipakai untuk, melakukan pemanasan. Mmm, Jadi rentang otot, panjang otot itu bisa kita maksimalkan untuk menjaga, mengadaptasikan apabila gerakan di olahraga itu mencapai rentang yang,
demikian. Jadi mhm, penting sekali untuk melakukan stretching. stretching gitu. Itu salah satu bagian dari pemanasan, Mbak, Oke, tadi yang statis ya, Pak. Kalau yang statis. stretching dinamis itu yang seperti apa, Pak? Dinamis itu sebenarnya sama seperti yang statis, Mhm, hanya dia dilakukan dengan, rentang gerak. Jadi misalkan, Mbak Ira naikkan gini sampai ke belakang, ini juga stretching untuk latihan apa, otot bahu depan, ini mmm, ke belakang secara dinamis, ini juga dinamis mengangkat kaki ke atas, itu juga sebenarnya stretching ya, tapi mmm, secara dia dinamis, diam gitu. gitu ya, Pak, ya? Ya dinamis bergerak, Mas, Oh oh, bergerak. yang gerak, yang statis yang diam, Maaf maaf, oke. Berarti bisa dilakukan sebelum berolahraga. betul. Oke, Pak, tadi paling banyak disebutkan itu cederanya di pergelangan kaki sama di Lutut. lutut. Nah, stretching apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari cedera tersebut? Ya, selain stretching juga harus ada latihan-latihan gerak awal gitu ya. Oh, oke. Jadi bisa lakukan stretching statik maupun dinamik silahkan. Mhm Selain itu supaya tidak terjadi cedera yang berulang, mhm ini ya perlu nanti tindakan gitu ya. Misalkan latihan-latihan keseimbangan, latihan-latihan penguatan, latihan koordinasi untuk mencegah terjadinya cedera. Karena rentan sekali ankle itu kalau sudah kena sekali biasanya nanti akan berlanjut. oh. Kedua, kadang ketiga, Oh, terus. oke. Berarti kalau misalkan dia bisa berulang, Betul, itu berarti, harus ada penanganan khusus ya, Pak, ya? betul betul Oh, betul. oke. Pak, maaf, kalau cedera itu berarti ototnya itu, ada masalah mungkin apa kepelintir atau gimana ya, Pak, ya? Jadi cedera itu bisa Kondisi cedera? mengenai otot, Oh, bisa heeh? mengenai ligamen, bisa mengenai tulang. Pada otot, cedera otot kebanyakan yang terjadi adalah otot itu, hanya tertarik, Mhm namanya strain, atau mhm. bisa robek. Otot Oh, bisa robek atau bahkan bisa putus. mmm. Iya, jadi kalau di level tertarik, jadi kalau istilahnya meluntir, kecepit apa itu ya mitos itu, Mbak. Oh, berarti kalau Karena otot punya panjang, punya tempat oh, oh, tersendiri, oke. Dia bisa dinamis, bisa memanjang, bisa pendek, memendek. betul. Pada saat otot memendek itu yang bikin kita jadi sering Pegal, pegel-pegel itu bisa ya, Pak, ya? bisa, Oh, berarti, stretching ini bisa dilakukan tidak hanya pada saat kita mau olahraga ya, Pak, ya? betul betul, Pada saat bisa. kita Selesai aktivitas untuk, mengurangi ketegangan otot, ya mhm, kita juga bisa melakukan stretching, secara mmm, statis nggak apa-apa. oh, Misalkan oke. tegang di depan laptop lama, misalkan stretching ke sana, ke sana, ke sana, Oh, ringan ringan, sekitar 5 menitan gitu ya, Pak, betul ya? betul, Oke. Banyak tuh di YouTube bisa diakses ya, Pak, ya, untuk bisa, stretching-stretching yang pada sedulur Sehat Kota Semarang mungkin, kerjanya bener-bener, duduk aja di iya meja gitu betul, ya, jadi betul, nggak ada, iya iya, peregangan yang lain. Oke, berarti penting untuk melakukan stretching sebelum kita olahraga ataupun tidak olahraga tapi dalam kondisi yang diam terlalu lama gitu terlama, ya, Pak Halim ya? pas, Baik. Oke, kita ke fakta dan mitos yang ketiga tadi kompres es batu bisa dilakukan untuk penanganan cedera ringan. Bisa mitos, bisa fakta. iya. Kenapa begitu, Pak Halim? Jadi, tindakan pertama untuk penanganan cedera itu kompres es, entah itu cedera, ringan, cedera Mmm, berat, cedera sedang, mhm. langkah pertama yang harus dilakukan adalah kompres es dulu. Oke, Gitu berarti ya, mhm. tidak kompres panas, jadi harus es dulu dalam upaya untuk, mencegah peradangan berlanjut terlalu berat, Oh, gitu. oke. Pada saat mungkin, lari, ke slow sebentar. Ya Tapi pas kan kita nggak selalu ready es ya, Pak, gitu. ya. Pertolongan lainnya selain kompres es, Pak Halim? Ya mungkin bisa dibalut saja, Oh, dibalut ya dulu. dibalut saja atau pakai, tensokrip atau Mhm. pakai kinesio tapping begitu. Tapi yang harus dilakukan awal memang standarnya adalah kompres es. Baru itu kemudian kalau di dalam penanganan cedera olahraga ini Mbak, kalau cedera akut itu ada istilah namanya ada PRICE ya toh, Oke. Protect, Rest, Ice, Compress, Elevation. Jadi yang Oh, dipakai ya itu satu rangkaian oke. gitu ya. Jadi, sebisa mungkin apabila mengalami cedera entah ringan, entah sedang, entah Mhm. berat yang dilakukan pertama harus es dulu, Es dulu. es Kalau misalkan tidak tadi pas kan paling banyak mungkin pelari ya, Pak, ya, berlari sekarang-sekarang betul, ini ya. mhm, Pelari-pelari culture tadi yang lari, mungkin ada keseleo, nggak bawa bisa es, bisa dibalut dululah dibalut ya, dulu Pak, ya? sebelum melakukan itu dibalut dulu bisa Oh, untuk mencegah. untuk mencegah ya. Oke, berarti lah tadi fakta bisa setengah mitos. Tadi mungkin faktanya bener. Faktanya benar Lah begitu. setengah mitosnya ini apa, Pak Setengah Halim? mitosnya bahwa
es hanya untuk cedera ringan tidak itu ya, di semua Oh, cedera itu bisa dilakukan kompres es di awal, oke. Berarti gitu kayak ya. pertolongan pertamanya gitu ya, Pak, Pertolongan ya? pertamanya itu tadi yang saya sampaikan, ada istilah rest, ada price gitu ya. Mhm. Jadi pertama harusnya diistirahatkan, dikasih kompres es, sudah Oh, oke. pokoknya Tes dulu es ya, dulu. sampai di situ dulu. Kalau kadang-kadang ini mungkin masyarakat gini Pak, keseleo gitu ya, atau kekilir gitu. Oke, tahu mungkin penanganan pertamanya bisa dikompres es, tapi habis itu panggil, tukang pijet, Pak Halim. Iya, Nah, boleh nggak sih kita langsung panggil tukang pijet atau kita perlu memanggil fisioterapis gitu, Pak Halim? iya. Jadi penanganan cedera kalau masa akut Mhm. itu setelah dikompres es itu harusnya dibalut, kemudian posisikan, lebih tinggi dari Mmm. tubuh. Nah, masa-masa akut itu 0 sampai 4 hari, itu adalah Oh, proses radang aktif. Ibaratnya jaringannya luka, Mbak. Kalau oke. itu dilakukan pemijatan, ya nanti akan tambah parah, akan tambah Oh, rusak jaringannya. Harus tunggu dulu, itu satu. mhm. 2, masas hanya bisa diberikan pada otot, gitu ya. Kalau di tulang Oh, kan nggak bisa dimasas misalkan cederanya tulang. Di ligamen ya beda karakter dengan otot, otot. jadi tidak bisa dimasas. Yang Oke, bisa dimasas hanya pada otot. ototnya. Itu boleh dilakukan apabila masuk fase kronis. Oke. Silahkan kalau cederanya otot itu misalkan ketarik ototnya itu, dilakukan masas boleh, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang Tapi tadi harus masa kronis, masa jangan kronis diakut, ya, jangan diakut. bahaya kalau diakut ya, Pak, Iya ya? makin Karena tambah memperparah kondisi. nunggu peradangannya selesai dulu ya. Selesai dulu, Nah, betul. untuk tahu peradangannya selesai itu belum itu kan harus ada, apa ya, apa, penilaian dari yang profesional ya, Pak, ya, tidak bisa Betul, kita mengkira-kira ya? iya. Yang paling mudah itu Mhm, kita hitung harinya. Gitu oke. ya. Jadi kalau sudah lewat fase 4 hari, berarti dia masuk fase Cu subakut gitu loh. mmm, Jadi kalau kemudian, sudah di atas 2 minggu mhm, itu baru masuk di fase kronis kronis, gitu. oke. Tanda-tanda yang muncul kalau misalkan masih di fase peradangan, bagian tubuh yang cedera misalkan ada bengkaknya gede, Di kaki misalkan ya, Pak, ya? bengkak gede, kemudian ada warnanya kemerah-merahan, Mhm. ya, nyerinya masih hebat banget, nah itu masih fase akut. Itu berarti sebaiknya tetap di rumah saja atau bisa langsung periksakan ke dokter dulu atau gimana, Pak Ya Halim? kalau mau penanganan lebih bagus lagi, ya Mhm. ke fisioterapi lebih Oh, tahu itu. langsung ke Iya, fisioterapi ya? Jadi bagus. tidak ke dokter dulu Iya. dicek apa dikasih obat Seandainya peredarannya? boleh silakan ke nakes, ke dokter boleh ya, tapi, tindakan awalnya ya mungkin fisioterapi juga punya peran penting untuk ke sana, untuk cedera akut itu. Oke, berarti ya lebih baik memang tadi kalau habis keselio di hari pertama, Kompres es, kompres es udah. dulu, Balut terus balut, balut, habis itu istirahatkan. istirahatkan gitu ya? Sampai mungkin nunggu sampai tadi masa akutnya selesai, Pak, ya? Selesai 3 4 hari. 3 4 hari. Kalau Cukup masih berlanjut nyeri, betul. bengkak, baru ke rumah sakit. Iya, boleh. Jangan langsung dipijet gitu ya, Ya Pak Halim ya? jangan langsung. Jangan Tunggu langsung, dulu lah, pokoknya tunggu dulu. tunggu gitu ya, jangan buru-buru ya, Betul. 4 hari lah paling enggak gitu ya, baru bisa mungkin ke fisioterapi atau nggak apa-apa ke dokter dulu gitu ya. Baik Pak Halim, kita langsung ke fakta dan mitos yang keempat tadi cedera olahraga bisa bersifat akut ataupun overuse kronis, tadi fakta. Fakta. Berarti kita kalau olahraga setiap hari, itu bisa jadi faktor resiko sebentar, cedera olahraga bisa bersifat akut ataupun overuse kronis. Fakta. Pak Halim bisa dibantu menjelaskan untuk fakta dan mitos ini? Jadi yang dikatakan cedera akut itu ya, Mbak, akut itu artinya baru Baru. ya kan, cedera, sesaat setelah cedera sampai batas 3 4 hari. Sebenarnya istilah kronis dan repetitif itu tadi ya, Berulang tadi ya? berulang itu Mhm. sebenarnya berbeda itu ya, berbeda Oke. makna. Artinya Mmm. kronis itu lanjutan dari akut tadi. Oh, Iya, oke. kalau, cedera berulang berulang atau repetitif itu adalah cedera itu sebenarnya sudah sembuh, akan tetapi mengalami cedera Sama cedera lagi mhm. gitu. Walaupun di tempat yang sama, Pak, ya? Bisa seperti yang saya sampaikan tadi cedera ankle kalau tidak penanganannya bagus ya Mhm. nanti akan berulang terus. Oh, oke. Jadilah satu istilah namanya chronic ankle instability. Oke. Jadi lebih parah lagi Lebih parah nantinya, lagi ya. betul. Oh, oke, berarti memang ini perlu dilakukan pemeriksaan, maksudnya entah itu
cederangan ataupun apa Heeh, terlebih yang parah ya parah, Pak Halim betul. ya. Baik, Pak Halim ini yang menarik lagi adalah, fakta dan mitos yang terakhir tadi tentang sports injury clinic itu tidak hanya untuk cedera berat, Iya ya betul, berarti fakta itu. fakta ya. Berarti tadi yang sudah dijelaskan dari awal bahwa kita sebenarnya perlu untuk melakukan pemeriksaan di sport injury clinic walaupun mungkin bukan cedera yang sampai patah tulang atau bagaimana. Pak, saya mau tanya, di kondisi seperti apa kita bisa memeriksakan ke sport injury clinic? Apakah pada saat cedera saja atau pada saat tidak cedera boleh datang ke sport injury clinic? Iya, jadi pemeriksaan yang dilakukan itu tidak hanya sebatas pada saat cedera gitu ya, tapi Hmm, sehat pun juga bisa dilakukan pemeriksaan. Contoh misalkan, pemeriksaan keseimbangan misalkan, ini sangat penting terutama untuk olahraga lari ya, di banyak-banyak, lompat, landing itu bisa dilakukan, pemeriksaan keseimbangan. Misalkan pakai single leg oh, berdiri satu kaki, bisa open maupun close eyes misalkan. ya yang pernah nyoba siapa itu? Nah, Bener, itu di tempat permukaan yang tidak rata, iya. gitu ya. Jadi, nanti kita bisa menilai, kalau keseimbangannya bagus, nanti salah satu cara mencegah cedera ya di situ, gitu ya. Oh, Kalau cedera misalkan juga ada pemeriksaan, misalkan stabilitas sendi, gitu. Itu bisa kita mmm, cek, "Oh, ini oh oke. lututnya bagus, stabil ini. Oh, ini ankle-nya bagus, stabil." Itu lewat pemeriksaan. Itu tidak harus menunggu cedera dulu, Mbak. Jadi Oh, sebaiknya ya pencegahan itu lebih lebih penting oh begitu oke. dibandingkan sudah mengalami cedera baru kita periksa. Berarti tidak pada saat cedera saja ya, Lur, Betul ya? betul betul. Pada saat mungkin meniatkan nawa itu saya mau jadi pelari yang dari mungkin 5K, 10K, 25K sebelum lari boleh periksakan diri dulu untuk ke sport injury clinic untuk Oh, mengecek. boleh Boleh kan, Mbak, bisa ya? bisa. Cek Ya keseimbangan atau koordinasi, bisa ya koordinasi kekuatannya atau betul. kalau nggak bisa ngecek badan saya itu sebenarnya bisa nggak sih lari half marathon gitu tiba-tiba, bisa mengecek kayak gitu, Pak, di sport Iya, kalau injury? secara spesifik yang banyak kita lakukan di fisioterapis itu yang kaitannya dengan gerak, gitu ya, yang kaitannya Oh, dengan gerak. Misalkan selain keseimbangan juga koordinasi, kemudian proprioseptif sama, stabilitas sendi, kekuatan stabilitas otot, sendiri. ini ya ini bagus ini untuk, oh ini pas, ini kalau mau lari, Mhm cepat, ini mhm, berarti kekuatan ototnya ini harus kuat di sini nih. Oh ini tipikalnya ototnya untuk, apa, misalkan maraton, ini maraton harus ya? kuat di sini, ini harusnya di sini, jadi secara Oh, spesifik bisa bisa kita cek, cek gitu, dan oke, heeh, mengarahkan mungkin ya? Oh kalau, mengarahkan, saya mau betul, maraton 6 bulan lagi nih Pak, saya mhm, mau cek di sini. Oh iya, kayaknya belum bisa deh, itu ini bisa harus ya Pak ya? begini dulu, ini harus Heeh, ini ya? dulu ya, ini dulu ya, misalkan begitu. Oh berarti kayak latihan bisa juga ya Pak ya? Betul betul, Oh oke latihan di situ. Oke berarti, Pak kalau di apa, fisioterapi sendiri yang tadi Pak Halim lakukan di RSWN sendiri iya. sebenarnya layanannya apa saja Pak sih yang bisa kita lakukan di fisioterapis di RSWN ini? Iya, kalau di RSWN ada satu unit spot injury ya, Mbak, khusus Mhm. itu memang di tempat kami. Nah, penanganannya juga selain rehabilitasi juga untuk latihan-latihan preventif. Jadi untuk Oh, mencegah cedera itu juga bisa diberikan latihan-latihan khusus untuk para mmm, atlet. para atlet. Iya, jadi tujuannya ya untuk mencegah itu cedera itu tadi, juga bisa untuk meningkatkan performa. Oke, endurance-nya juga, Apalagi ya, mhm. ya apalagi yang pernah cedera. Ini yang paling banyak ini kan cedera-cedera operasi ya, post rekonstruksi Oh, ACL, PCL, meniskus itu lagi banyak banyak. pasien ini. Oh, Dan bisa ditangani, bisa, oke. return to spot Oh, 100% bisa, bisa kembali seperti betul, oke. bisa. Cedera apa saja, Pak Halim, yang paling berat yang ternyata, oh bisa pulih seperti semula? Ya, jadi yang sekarang ini kan ya itu tadi ya, ligamennya putus. Oh, ligamen Jadi tuh yang di lutut di itu ya, Pak, ya? tengah ya, di tengah. Jadi jaringan pengikat sendi itu namanya Oh, ligamen. ligamen. Pada lutut itu yang paling sering mengalami cedera Cedera. ya ACL ya, anterior cruciate ligament maupun PCL, PCL. posterior cruciate ligament dan juga bantalan sendinya. Namanya Oh meniskus, itu bisa robek oh, dan itu harus bantalannya ya? dioperasi, betul. Tetapi dengan rehabilitasi bagus bisa normal lagi, Mbak. Berap Banyak yang sudah return to sport sampai prestasi, dapat medali emas, dapat juara, sudah biasa dan itu. itu dilakukan di RSUN ya, Pak, Ya ya? betul, Betul sekali dengan Pak Halim?
saya dan tim. Dengan tim ya? Oh, oke. Berarti tadi tidak hanya dilakukan pada saat, cedera, tapi untuk preventif bisa. Bisa, Tadi yang mau lari atau mungkin yang mau jadi atlet. Jadi ini orang tua yang, "Nih aku siapin anakku nih mau jadi atlet, lari, betul sepak bola, betul, atlet bulu tangkis." Bisa ya. dicek gitu ya di sport injury kliniknya di RSWN. Bukanya setiap hari apa atau setiap hari buka, Pak Ya, Halim? kami hari kerja, Oh, hari hari kerja kerja biasa hari ya, kerja biasa. gitu. Biasa alur pendaftarannya biasa ya, Pak, ya? Ya seperti biasa. Seperti biasa dan maaf ini apakah di-cover BPJS ya, Pak, ya? Cover Di-cover betul, juga ya? iya, Termasuk yang preventif? preventif betul. Kalau ada Oh, cedera kalau ada cedera biasanya ya, ya? biasanya Kalau datang untuk ngecek keseimbangan dan heeh, sebagainya mandiri? mandiri. Mandiri kalau itu, oke, clear berarti bisa di-cover BPJS. Tapi kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan, permintaan Permintaan sendiri sendiri ya, bisa mandiri ya, Lur, ya? Oke, Pak, ini, berhubungan dengan banyak sekali ya, belakangan mungkin setahun, 2 tahun terakhir nih yang event-event lari yang 5K, 10K, 21K, sampai kemarin ramai sekali maraton. Dan Kota Semarang bulan Desember ini juga akan ada 10K ya, 10K nanti dari pemerintah Kota Semarang. Pak Halim, mungkin bisa nggak sih dikasih tips para pelari-pelari ini bagaimana terutama pelari yang baru yang kami sebutnya pelari culture itu, Pak Halim. Adakah tips-tips bagaimana agar kita itu tidak terkena cedera pada saat berolahraga terutama lari? ya. Intinya bahwa untuk mempersiapkan diri secara baik. Mhm, Ya, jadi kalau misalkan besok saya mau lari 10K misalnya seperti itu, ya siapin dulu tubuh kondisi tubuhnya. Misal, ya istirahat cukup, istirahat cukup. makan cukup, minum cukup. Selain itu juga sebelum dilakukan lari juga warming up yang benar, Oke. pemanasan yang benar, stretching yang benar gitu ya. Asupan makannya juga benar, jangan sampai mau lari makan nasi banyak misalkan begitu loh, Mbak. Jadi Oh, itu bukan cardio loading, Pak, ya? ya Cardio ya loading? misalkan yang mau lari makanya nasinya 2 piring berarti nggak ada, misalkan begitu aja lah. Yang pas itu yang cepet itu kan misalkan hanya pisang saja. Oh, Ada pisang. jaraknya lah, paling tidak ada jarak. Ditambah lagi pemanasan yang bagus, gitu ya. Mmm, Pemanasan yang bagus, baik stretching-nya maupun gerak-gerak kecilnya, nanti insyaallah bisa mencegah cedera. bisa mencegah. Jadi tadi persiapannya, warming up-nya, terus tadi juga nggak usah makan yang berlebihan, tiba-tiba malamnya makan Padang Iya. gitu, berbahaya ya, Pak, ya, Iya, besoknya ada ya? resiko Ada gitu. resiko ada resiko. Bukan malamnya, jadi kalau mau lari, Heeh, kalau mau makan lari besar ya ada risiko ada nanti. resiko. Pak, kalau kalau kita mau lari misalkan 10K lah ya, cuman kayak biar melatih otot nih, jadi setiap hari kita latihan itu beresiko jadi ototnya jadi makin bagus atau ototnya jadi lelah, Pak Halim? Ya, jadi kalau semua diprogram dengan benar, Mhm. nah itu akan meningkatkan performa. Jadi Oh, ada tahapan-tahapan, ada cara-cara khusus mhm. gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan, sebuah event gitu. Jadi ada Mmm. cara tahapnya bagus ya, bukan jadi akan menimbulkan cedera tidak. Oh, oke. Asal dilakukan benar, programnya bagus, ya Mhm. nanti hasilnya insyaallah bagus itu. Bagus ya berarti, selama itu dilakukan dengan tahap persiapan yang bagus, direncanakan Betul, aman gitu ya Pak aman, Halim ya? betul betul. Pak Halim, ini nih mungkin banyak juga dialami oleh para pelari terutama saya yang pelari-pelari baru ini Pak Baru, Halim. Kalau habis lari itu kan biasanya emang kita kerasa ototnya tuh kayak ketarik, judut gitu. Itu, apakah itu normal? Kalau misalkan tidak normal kita perlu melakukan treatment apa nih Pak Halim yang bisa dilakukan di rumah? iya. Kalau selesai lari panjang misalkan, Mhm. baiknya memang, cooling down ya, cooling down itu ya untuk menurunkan suhu tubuh kita. Oke. Apabila biasanya kalau pelari-pelari habis lari panjang itu kan betis kucekut, Iya, mut-mut dan dudut segala gitu ya? itu istirahatkan dulu aja, kemudian dikompres es juga boleh. Oh. Setelah itu baru cooling down, salah satu cooling down ya Mhm. stretching statik tadi, tapi tidak Oh. langsung ya, jadi harus tunggu Oh. waktu dulu deh. Karena pada Mmm. waktu setelah kita lari itu Mhm. kondisi otot masih tegang kuat, Mmm. makanya harus diturunin dulu, Mhm. begitu ototnya, mulai agak turun, rileks, ya baru kita cooling down dengan cara stretching, Stretching. begitu. Kompres es bagus, Komunitas bagus. bagus setelah itu, Setelah itu ya, begitu, oke. iya. Berarti kalau habis lari, nggak boleh langsung kan kadang-kadang ada ya kan Pak Halim, kayak lari 10 kilometer, Mhm, udah selesai langsung stretching-nya langsung, stretching. itu malah jadi sebenarnya Ada nggak risiko, ada belum nggak resiko kuat, ya? jadi ototnya masih kondisi kuat, kenceng, kalau kita tarik berat. Oh, oke.
Ya mending lebih baik hidrasi dulu deh, Minum malam dulu yang itu banyak, udah bener, minum yang banyak, hidrasi dulu, heeh, nanti istirahat udah cooling sebentar down. baru Cooling down, terus baru stretching-stretching, kalau perlu dikompres gitu beres. ya. Oh jadi, normal sebenarnya Pak Nggak Halim? apa-apa, Nggak cenut-cenut itu. apa-apa, cenut-cenut. Oke, berarti boleh dilanjutkan para pelari-pelari ini dan tadi tentunya pada saat kita mau lari apalagi dengan jarak tempuh yang panjang dipersiapkan gitu ya, apa saja yang perlu disiapkan, boleh datang ke fisioterapis terutama di RSWN tentunya gitu ya, buka setiap hari. Pak Halim terakhir nih Pak Halim, besok di event 10K RSWN infonya akan ada apa namanya, petugas kesehatan di sana. Apakah ada fisioterapis juga di sana? Ya, insya Allah nanti saya yang datang. Oh, berarti besok ketemu sama Pak Halim ya di booth-nya Ya, RSWN RSWN. ya? Oke, layan apa yang bisa nanti nikmati sama para pelari-pelari pada saat Oke, nanti 10K? silakan, Bapak Ibu, teman-teman yang mau konsultasi Mhm, tentang cedera mhm, olahraga, monggo cara penanganannya seperti apa, mhm, kemudian layanan di RSWN apa saja mhm. untuk penanganan cedera, monggo silakan kita ngobrol di sana boleh silakan, Konsultasi langsung sama Pak Halim bisa langsung ya? silakan, Oh bisa. bisa, baik Pak Halim terima kasih hari ini sudah sharing bersama kami tentang bagaimana menangani cedera agar tidak makin parah Pak Parah. Halim. Adakah pesan-pesan kepada para sedulur saat Kota Semarang terutama untuk bagaimana kita mencegah pada saat olahraga agar tidak cedera? Ya, terima kasih. Jadi, teman-teman yang ingin melakukan olahraga, jangan lupa, pemanasan. Warming up itu sangat penting dalam rangka mengadaptasikan tubuh terhadap olahraga itu sendiri. Nah, setelah selesai olahraga, jangan langsung pulang, jangan langsung Mmm, makan, jangan gitu ya. Cooling down dulu oh, deh. Tidak butuh waktu panjang kok, cuma mhm, paling 5 menit, 10 menit maksimal, mhm. baru habis itu lakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Oke, begitu. Terima kasih Pak Halim sudah memberikan beberapa tips tadi ya, saya catat ya bagaimana kita menghindari cedera tadi ya dengan stretching dulu, Betul. pemanasan, boleh dikompres, jangan langsung makan tadi ya pesannya ya, begitu. Baik Pak Halim, tadi buat sedulur sehat Kota Semarang juga nanti yang mau ketemu Pak Halim, mau, konsultasi, mau diskusi, boleh nanti ketemu di acara 10K Kota Semarang. Ada booth-nya RSWN di sana, bisa ada layanan fisioterapi mungkin ringan-ringan ya Pak Halim ya, sekalian Oke, boleh konsultasi dengan konsultasi. beliau, ketemu di sana. Jadi silakan seluruh sehat Kota Semarang, jangan lupa nanti buat yang hadir di 10K ketemu Pak Halim di booth-nya RSWN, begitu. Pak Halim terima kasih sudah berbagi bersama Sama-sama. kami, semoga tadi, banyak, seluruh sehat Kota Semarang yang mencatat dan semoga bermanfaat Pak Halim ya. Amin. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya, saya Ira Sulistiana dan Pak Halim, undur diri dari podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.